Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Kembali lagi dengan saya Mutiara di kegiatan Beca Mang Odik. Beja-beja cerita, nu manfaat, jeung obrolan nu ngadidik. Nah, Beca Mang Odik ini adalah kegiatan yang diprakarsai oleh Bapak Dr. Andes Dadang Sufyan Saifullah MPD selaku Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk mempresentasikan prestasi dan inovasi yang ada pada satuan pendidikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja keunggulan yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Beca Mang Odik di SMK Negeri 1 Gunung Putri membahas tentang Teaching Factory atau TEFA dari program keahlian teknik kimia industri, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sekolah dan bermanfaat bagi pemirsa Beca Mang Odik sekalian. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan profil dari TEFA Kimia Industri SMK Negeri 1 Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Nur Handayani. Saya sebagai Koordinator Teaching Factory Kimia Industri SMKN 1 Gunung Putri. Sejarah berdirinya TEFA Kimia Industri SMKN 1 Gunung Putri diawali dari bantuan dari Direktorat SMK tahun 2018 untuk pengembangan TEFA di SMK 1 Gunung Putri. Kami Kimia Industri terpilih untuk mengembangkan Teaching Factory. Nah, pada saat itu kami mengambil produk yaitu jahe merah instan. Kenapa kami mengambil jahe merah instan? Karena bahan bakunya mudah diperoleh di Kabupaten Bogor. Kemudian juga pembelajaran TEFA-nya itu mencerminkan kompetensi kimia industri. Proses pembuatan jahe merah instan itu meliputi grinding, sizing, ekstraksi, evaporasi, dan kristalisasi. Merupakan tahapan-tahapan dari pembelajaran operasi teknik kimia. Demikian pemaparan profil TEFA Kimia Industri SMKN 1 Gunung Putri. SMK bisa, SMK hebat, skill luar biasa, vokasi menguatkan Indonesia. Gimana nih profil dari TEFA SMK Negeri 1 Gunung Putri? Selanjutnya, kita bakal menyaksikan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah mengenai Teaching Factory atau TEFA yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Program yang diprakarsai oleh Bapak Dr. Andes Dadang Sufyan Saifullah MPD sebagai KCD sebelumnya adalah program Beca Mang Odik yang mendorong terbentuknya sinergi antara satuan pendidikan. Bukan tanpa alasan mengapa pihaknya memilih nama Beca Mang Odik sebagai nama program tersebut. Selain mengangkat bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa daerah di Jawa Barat, nama beca ini memiliki filosofi tersendiri. Beca adalah satu-satunya kendaraan yang pengemudinya berada di belakang. Ini selaras dengan moto Tutwuri Handayani
yakni guru yang mendorong dari belakang dan memberikan semangat untuk menghasilkan anak-anak yang berhasil. Dengan adanya program tersebut, SMK Negeri 1 Gunung Putri menerapkan pembelajaran Teaching Factory atau TEFA sesuai dengan program keahlian dan keterampilannya masing-masing. Teaching Factory atau TEFA adalah model pembelajaran berbasis produk, barang, dan jasa melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Model pembelajaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselarasan proses pengantaran pengembangan keterampilan atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan sikap atau attitude melalui penyelarasan tematik pada mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Penerapan Teaching Factory atau TEFA di SMK Negeri 1 Gunung Putri dilaksanakan dalam tahap persiapan bersosialisasi dengan guru-guru, karyawan, dan seluruh peserta didik melakukan implementasi dan menerapkannya evaluasi. Terkait dengan TEFA, SMK Negeri 1 Gunung Putri akan dijelaskan kembali secara detail oleh Koordinator TEFA SMK Negeri 1 Gunung Putri yaitu Bapak Heri Hermawan. Dan selanjutnya bagaimana TEFA di SMK Negeri 1 Gunung Putri khususnya TEFA yang diprakarsai atau yang berada di jurusan kimia nanti akan dipandu atau dijelaskan oleh Koordinator TEFA Kimia yaitu Ibu Ida Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, skill luar biasa, Jabar juara. Beja-beja carita manfaat obrolan pendidik. Beja-beja. Tadi sudah kita saksikan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah mengenai TEFA yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Berikutnya akan ada wawancara bersama koordinator TEFA yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Yuk langsung aja kita saksikan. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, saya mau nanya nih Pak, bagaimana konsep pembelajaran Teaching Factory seharusnya diimplementasikan di SMK ini Pak? Sebenarnya Teaching Factory adalah suatu model pembelajaran yang diterapkan di SMK khususnya itu agar sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Oh, iya. Jadi nanti kompetensi siswa itu sesuai dengan pembelajaran di industri. Oh, iya. Kemudian untuk itu di dalam pembelajarannya perlu adanya kolaborasi antara industri dengan pihak sekolah. Berarti harus ada link and match-nya Iya, gitu ada ya? link and match antara industri dengan sekolah. Oke, terus ada lagi nih Pak, apakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh SMK agar dapat melaksanakan TEPA ini Pak? Di dalam pelaksanaannya untuk Teaching Factory atau disebut dengan TEPA itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama, administrasi pembelajarannya sendiri itu harus mendukung produksi atau produknya atau produk yang dihasilkan oleh industri. Maka diperlukan adanya sinkronisasi kurikulum pihak sekolah dengan pihak industri. Kemudian selanjutnya yaitu dalam pelaksanaannya adalah harus ada jadwal blok. Dan penjadwalan blok ini adalah untuk mendukung proses produksi sesuai dengan industri. Oh, iya. Jadi pihak industri itu tidak akan ragu-ragu memberikan kepercayaan di dalam membuat produk ataupun jasa itu, karena tidak akan terhenti tiba-tiba ketika ada pembelajaran produksi terganggu dengan pelajaran teori. Oh iya, oke. Terus ada lagi Pak, bagaimana kontribusi industri dalam terselenggaranya TEPA di SMK ini Pak? Sejauh ini untuk pembelajaran TEPA sendiri, kontribusi pihak industri kepada sekolah itu sangat mendukung dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini adanya kepercayaan baik itu dari pihak industri secara langsung ataupun dari pihak internal, dari dalam hal ini guru ataupun orang tua siswa terhadap produk yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri. Itu. Terus sejauh mana Pak kompetensi guru yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran TEPA ini? Untuk meningkatkan
kompetensi guru sendiri karena tadi adanya link and match antara guru pihak sekolah dengan industri. Di sana ada saling keterkaitan, yaitu terutama untuk guru sendiri itu perlu ditingkatkan kompetensinya dengan diberikan pelatihan yang nantinya bisa ditransfer kepada siswa atau peserta didik. Karena guru sendiri atau sebagai pelatih di sini adalah akan mentransfer teknologi yang ada di industri kepada siswa. Jadi tidak ada lagi kesenjangan antara teknologi yang ada di sekolah dengan yang ada di industri seperti itu. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Tujuan utama dari TEPA adalah kan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis produksi, Pak ya. Ya. Oke. Nah, apakah dengan demikian bahwa penerapan TEPA ini sebagai salah satu upaya efisiensi dan efektivitas dalam sarana penggunaan alat, Pak, di prakteknya gitu? Ya, sangat mendukung sekali untuk model pembelajaran TEPA ini sangat mendukung sekali untuk efektivitas dan efisiensi di dalam penggunaan alat terutama. Kenapa? Karena alat yang digunakan itu akan lebih lebih sering digunakan. Oh iya. Jadi kalaupun targetnya adalah satu alat satu siswa. Oh iya. Nah, dengan Teaching Factory ini maka alat yang digunakan satu alat satu siswa, kemudian waktu juga dalam pelaksanaannya relatif akan tercapai antar kebutuhan pembuatan produk yang diinginkan oleh industri seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih atas penjelasan TEPA-nya, Pak. Lapangan obrolan pendidik, beja-beja carita. Berikutnya akan ada wawancara terakhir bersama dengan Kepala Program Keahlian Teknik Kimia Industri yang akan diwakilkan oleh Ibu Ida Nurhandayani SPD. Yuk kita langsung saksikan. Oke, Bu, saya mau nanya nih, Bu, tentang TEPA nih, Bu. Nah, di kimia, Bu, ya, di jurusan kimia industri tepatnya. Ya. Apa saja sih, Bu, kebutuhan TEPA yang ada di jurusan kimia industri ini? Ya. Untuk TEPA mungkin dimulai dari pengembangan ya. Saat Iya. pengembangan itu kimia industri menyiapkan sarana prasarana yang jelas ya. Kemudian perangkat pembelajaran, ya perangkat pembelajaran. Kemudian analisis produk yang akan diunggulkan itu apa, gitu. Nah kemudian setelah itu baru persiapan ruangan dan sebagainya sampai akhirnya kita berproduksi. Gitu. Terus di samping itu kan, di samping TEPA kimia industri ini berdiri, Bu, ya, pasti kan ada industri yang mendampingi, Bu. Ya. Nah, langkah atau awalnya TEPA ini berdiri itu pendamping industrinya apa, Bu? Ya. Jadi bisa saya jelaskan ya sekilas. Teaching Factory Kimia Industri ini berdiri tahun 2018. Diawali dengan bantuan dari direktorat berupa pengembangan TEPA. Nah, pada saat pengembangan TEPA tersebut kita memang diharuskan ada industri pendamping, ya, dan industri pendamping yang bekerja sama dengan TEPA Kimia Industri adalah PT Aman Food Industry yang bertempat di Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ya. Terus kan TEPA kan berjalan tuh, Bu, ya. Nah, sebelum melakukan atau melaksanakan kegiatan TEPA ini, apa saja yang dilakukan sebelum dan sesudah, Bu? Ya, sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan TEPA di kimia industri, Bu. Sebelumnya ya yang jelas persiapan ya. Oh, persiapan. Ya, persiapan itu meliputi ya tadi sarana prasarana, perangkat pembelajarannya, karena memang Teaching Factory itu adalah pembelajaran berbasis industri, artinya siswa belajar dengan kondisi seperti di industri. Jadi mau tidak mau guru dan kompetensi keahlian harus mempersiapkan
pembelajarannya gitu. Maksudnya perangkat-perangkat pembelajarannya, ruangannya juga, peralatannya juga seperti itu. Nah, setelah Teaching Factory ini didirikan, berarti kita melaksanakan dan mengevaluasi gitu kan, melaksanakan pembelajaran Teaching Factory. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ini ya. Oh, 4 tahun. Ya, 4 tahun. Dari tahun 2018, sekarang 2022. Walaupun kemarin COVID ya, tapi kita lakukan juga di sela-selanya oleh anak-anak yang prakerin. Jadi alhamdulillah ya. Ada yang di sini prakerinnya gitu. Ya, alhamdulillah Teaching Factory Kimia Industri sudah melaksanakan prakerin kemarin saat COVID sebagai pengganti anak-anak yang tidak bisa prakerin ke industri gitu. Setelah pelaksanaan kemudian kita lakukan juga evaluasi ya. Misalnya produk-produk kita ini sudah bagus atau sudah bisa diterima pasar dengan baik atau belum gitu ya. Kemudian juga kita lakukan pengembangan gitu. Untuk saat ini kita sudah mulai pengembangan selain yang produk-produk kemarin kan ada jahe, kunyit, sama ini yang ada di sini. Oh iya, ini produk apa nih Bu? Ini jahe merah instan. Ini kemasan 200 ini. Kemudian ini kemasan 500 gram. Terus ini kunyit asam. Ya, ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan semua minuman di sini. Ini adalah sirup bunga rosella. Ya, bunga rosella ungu. Di sini kan ada beberapa produk nih Bu ya. Ada beberapa macam produk nih. Nah, ini tuh manfaatnya apa sih Bu? Bagi kesehatan kita mungkin ya, pasti ya kesehatan kan kalau ini. Betul. Apa sih Bu manfaatnya gitu? Ya, untuk jahe merah instan ini untuk menjaga stamina ya. Apalagi kemarin saat COVID itu sangat, alhamdulillah sangat laris sekali ya. Laris ya? Ya, karena memang untuk menjaga daya tahan tubuh gitu. Nah, untuk kunyit asam itu untuk kebugaran. Ya, dan terkhusus untuk gadis ya atau wanita biasanya dia mengalami sumbilangan itu bisa untuk obat. Sedangkan untuk bunga rosella itu dia memiliki antioksidan tinggi, kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Jadi untuk minuman-minuman meningkatkan daya tahan tubuh ya, untuk menanggulangi kayak seperti flu itu bagus tuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Berarti ini semuanya itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita Bu ya. Oke. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tadi pas COVID produk ini pas laris Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu cara memasarkan produk yang telah dihasilkan gitu? Di cara memasarkan industri. Sementara ini cara pemasarannya adalah melalui status WA seperti itu ya, di Instagram juga gitu. Kemudian kita kan punya pasukan istilahnya ya. Punya pasukan anak-anak yang banyak gitu kan. Dari Kimia Industri sendiri itu 3 tingkat sudah 320-an gitu kan. Nah, khusus untuk yang kelas 12 itu ada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. PKK Bu ya. PKK kita mewajibkan mereka untuk mempromosikan produk-produk Teva ini, khususnya jahe merah instan. Itu setiap pekan satu siswa mempromosikan satu kemasan atau satu bungkus ya, entah yang 200 atau 500 gitu. Ke masyarakat di sekitar rumah mereka gitu ya, dijualkan oleh mereka. Kemudian guru-guru juga alhamdulillah sudah ada yang menjadi istilahnya reseller seperti itu. Jadi belanja ke kita itu bukan untuk konsumsi sendiri, tapi untuk dijual kembali ya, seperti itu. Kemudian juga mungkin ada pesanan, dulu pernah ada pesanan misalnya dari luar kota, kita juga sanggup untuk mengirimnya. Ada pesanan dari luar kota juga Bu? Ya, biasanya sih teman-teman ya, baik teman saya atau mungkin teman atau saudara warga sekolah lah. Ya, biasanya mereka pesan gitu. Pesan kemudian kita kirim. Teva ini sudah berjalan dari tahun 2018 Bu ya. Nah, apa sih harapan Ibu ke depannya nih, 3 tahun ke depan nih? Harapan Ibu apa nih untuk Teva yang sudah berjalan ini gitu Bu? Untuk khusus Teva Kimia Industri sendiri, harapan saya adalah ada pengembangan produk. Pengembangan produk. Ya,
pengembangan produk karena sebetulnya kita punya potensi gitu. Iya. Ya, sesuai dengan kompetensi kalian ini kimia industri, itu kita bisa memproduk yang mencirikan khas kimia industri. Khas, Ya. khas. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ini tahun ini sudah mulai dikembangkan produk-produk pembersih. Oh Ya, iya. kita sudah mengembangkan produk-produk pembersih yaitu sabun cuci cair, sabun cuci piring, kemudian pembersih lantai. Dan sekarang di pembelajaran proses industri kimia, anak-anak sedang trial atau uji coba untuk pembuatan sabun mandi herbal. Oh. Ya, sabun mandi herbal kita coba kembangkan. Mudah-mudahan itu bisa istilahnya menarik juga ya, menarik untuk bisa dijadikan produk unggulan lah gitu ya selain produk-produk ini. Kemudian sekalian promosi nih ya. Silakan Bu, silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kemarin saya dihubungin oleh alumni, Iya. alumni dari kimia industri. Ah. Nah, beliau memiliki produk Iya. namanya itu Engine Max. Engine Engine Max itu komposisinya dia adalah citronella dan lain-lain lah. Ya sekarang sudah digunakan untuk untuk menghemat bahan bakar di industri Iya, gitu. iya. Oh, jadi di industri ya? Bahan bakar. Nah, Bahan bakar. dia membuat formula sekarang untuk kendaraan bermotor. Oh, sekarang Jadi di motor. ya, jadi kalau dulu kan Pertalite itu bisa dinaikkan, bensin bisa dinaikkan oktannya dengan tel gitu ya. Iya, Nah, iya, iya. Ini tuh berfungsi seperti itu, ada anti karatnya juga gitu. Nah, rencananya beliau akan mengadakan kerjasama dengan Teva Oh, gitu. Jadi nanti Teva yang memproduksi, kemudian siswa juga yang memasarkan. Jadi ibaratnya kalau sudah di dunia industri mah itu namanya yang sekarang tuh maklon lah gitu, sejenis seperti maklon. Maklon itu misalnya nih Pak Dede ya, Pak Dede ini punya brand, Iya. ya kan? Pak Dede punya brand. Nah tapi Pak Dede punya kesulitan nih untuk tempat produksinya. Nah Iya. akhirnya Pak Dede gimana cara mengatasinya? Saya bisa jualan dengan produk saya, tetapi produk saya itu bisa diproduksi dan kualitasnya bagus. Nah misalnya Pak Dede menghubungi yang namanya maklon itu. Iya. Nah, itulah tempat Jadi produksinya. Teva ini sebagai maklonnya. Ya, gitu. Mudah-mudahan sih kalau berjalan dengan lancar ya, karena untuk ini ada kelemahan nih Pak, untuk Iya, Teva gimana? sekolah atau produk-produk seperti ini ya Pak. Ini tuh tidak bisa mendapatkan izin edar. Oh, kenapa apabila atas nama sekolah. Oh, gitu. Ya, kenapa? Karena sekolah ini lembaga pendidikan. Oh iya iya iya. Ya, jadi tidak ada lembaga atau misalnya Deperindak atau BPOM itu tidak mengeluarkan kalau lembaga pendidikan. Ini Dari bisanya sekolah, ya. gitu ya. Jadi Teva sekolah itu bisa berkembang ya kalau misalnya dia seperti menjadi maklon itu atau menjadi produsen kemudian dipasarkannya oleh pihak yang lain gitu. Iya. Ya atau gimana tuh pihak kedua atau ketiga gitu ya. Iya iya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan proses yang seperti itu produk-produk Teva kita bisa diterima dengan masyarakat, kemudian izin edarnya juga terpenuhi gitu kan, sehingga kita bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Ya, karena banyak testimoni yang sudah kita jual nih, jahe-jahe kita ini alhamdulillah mendapatkan testimoni yang sangat bagus ya. Baik. Ya, penilaian masyarakat tuh sangat bagus gitu, produknya berkualitas, kemudian asli, tidak ada bahan-bahan tambahannya gitu ya. Hanya kelemahan kita itu aja di izin edar. Ya, mudah-mudahan dengan ada pihak luar yang bekerja sama, kita bisa dipermudah dalam hal tersebut gitu. Mungkin itu harapannya Bu ya, 3 Ya, tahun ke depan. ya. Oke, terima kasih Bu Sama-sama. atas penjelasannya Ya. untuk Teva Kimia Industri. Manfaat obrolan pendidik, beja-beja, carita. Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa Beca Bang Odik yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Tidak terasa nih, kita sudah ada di penghujung acara. Nah, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan dari MAOS atau Music Art of Skill.
Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. SMK Bisa, SMK Hebat, skill luar biasa, vokasi menguatkan Indonesia. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Dia membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta, nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Dia membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta, nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Aku rasa ku sedang dimabuk cinta. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta.